teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan membahas ya mengenai beberapa kabar terupdate ya mengenai Sintayong dan juga potensi pemain Indonesia yang berada di luar negeri ini tembus di liga top level. Saya melihat bahwa ada beberapa kabar di sini. Yang pertama ya ini sosok Sintayong. Nah, Sintayong ini memang banyak sekali yang mengabarkan ya teman-temannya bahwa apa yang menjadi planning dirinya di timnas itu banyak yang mengganggu, apa yang menjadi rencana dia timnas untuk masa depan itu banyak yang recokin. Tetapi saya melihat di sini, saya ingin mengeluarkan ya apa yang menjadi pendapat saya di sini mengenai kabar yang saat ini banyak sekali beredar mengenai buzzer, Sintayong pakai buzzer. Nah, menurut saya di sini saya ingin meluruskan terlebih dahulu ya. Ya, kalaupun nanti tidak ada yang sependapat dengan saya ya tidak masalah. Yang jelas di sini saya akan memberikan informasi mengenai dasar mengapa Sintayong ini sama sekali tidak menggunakan buzzer. Langsung saja teman-teman saya mulai. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk membantu channel ini. Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini langsung saja. Kemarin banyak yang mengatakan kepada saya, "Bang, apakah benar Sintayong ini memakai buzzer dan lain sebagainya?" Saya pun juga sangat tertarik untuk membahas konten ini karena apa? Karena saya melihat kalau kita berbicara tentang buzzer, itu menurut saya sensitif sekali dengan hal-hal yang berbau politik. Tetapi di sini saya melihat bahwa kita ini adalah sepak bola, kita ini adalah pecinta sepak bola. Dan di sini saya tidak ingin ya kita ya terprovokasi dengan arus-arus politik karena kita fokusnya hanya sepak bola dan membahas mengenai konten sepak bola. Yang pertama, mengapa Sintayong ini tidak menggunakan buzzer? Karena saya melihat mayoritas yang memang mencintai timnas Indonesia itu mendukung langkah-langkah Sintayong. Jadi kita itu bukan buzzer ya, ataupun kebanyakan dari kita itu bukan buzzer karena memang planning yang dilakukan Sintayong itu sudah di jalan yang benar. Dan kita pun sepakat, setuju dengan apa yang dilakukan Sintayong. Jadi ketika ada kesalahan fatal dari Sintayong dalam menangani timnas, salah satunya saja contoh seperti Sintayong tidak menjuarai di event-event apapun atau tidak pernah mengangkat trofi. Tetapi ketika jalan, kemudian planning, kemudian pondasi itu sudah benar, kita pun mendukung karena prosesnya itu sudah benar. Jadi dalam hal ini, ya menurut saya mengapa Sintayong tidak menggunakan buzzer karena memang kebanyakan ya dari pendukung timnas itu menyukai kinerja dari Sintayong, dan kita pun mungkin kita dianggap buzzer dan lain sebagainya. Tetapi kita harus melihat bahwa apa yang kita berikan ini memang mendukung 100% untuk timnas. Ya, itulah teman-teman. Jadi menurut saya tidak ya kalau untuk buzzer. Kemudian Sintayong ini bisa dikatakan juga tidak menggunakan buzzer karena saya melihat buzzer itu ya setahu saya ya itu adalah orang-orang yang memang terorganisir dalam menyampaikan sesuatu, dan di situ nanti akan ada poin-poin atau celah kesalahan dari komentar dari seseorang. Contoh Sintayong. Nah, Sintayong ini ketika berkomentar ya itu pasti dicari setiap hari kesalahannya, setiap dia memberikan statement itu dicari terus kesalahan. Dan saya melihat di sini Sintayong tidak ada sama sekali yang mencari kesalahan tersebut. Bahkan ya kalian juga bisa lihat ya, bukan hanya saya. Kalian juga bisa lihat di media-media pun apa ada dalam hal ini ya, baik itu perorangan atau media yang mencari kesalahan di setiap komentar-komentar atau pendapat Sintayong. Nah, ini menurut saya juga belum ketemu hingga saat ini. Bahkan apa yang menjadi statement Sintayong itu bisa selalu menjadi masukan bagi PSSI ataupun pemerintah. Dan ini memang menjadi hal yang sangat bagus. Artinya, jika dibilang Sintayong memakai buzzer, ini tentu dalam hal ini tidak sama sekali ada terorganisir. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, saya ingin melihat ataupun berpandangan seperti ini. Kalau berbicara tentang buzzer, tentu saya melihat bahwa banyak sekali politikus, kemudian banyak sekali aspek-aspek dalam pemerintahan yang memang ini ada dua sisi antara dingin dan juga panas. Tetapi saya melihat jika di olahraga khususnya, apalagi sepak bola, ya
Sintayong tidak menjabat sebagai wakil gubernur Korea Selatan. Kemudian Sintayong juga tidak menjabat sebagai di instansi manapun. Dan dia 100% orang bola. Dan dia pun juga bukan politikus. Artinya dalam hal ini saya melihat siapa yang menjadi buzzer. Apakah yang anti kritik atau memang yang selalu mengkritik. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa di sini pun saya tidak ketemu sama sekali untuk Sintayong ini karena dia bukan orang politikus, berbeda cerita. Jika memang ada beberapa yang memang kontra dengan keputusan Erick Thohir, kemudian eh, bagaimana dia mengkritik selalu terorganisir, itu bisa saja mengindikasikan ada beberapa buzzer kepada Erick Thohir. Karena Erick Thohir selain menjadi ketua PSSI, itu memang menjadi ketua ataupun menteri BUMN. Nah, itu bisa saja, tetapi untuk saat ini yang menyenggol Sintayong, mengkritik secara terorganisir itu belum ada. Ya menurut saya itu buzzer itu nggak ada. Dalam artian buzzer buatan siapa yang nggak ada buzzer untuk Sintayong. Karena jelas, konkret, tujuannya jelas. Seperti itulah teman-teman ya. Nah, itu untuk masalah kasus Sintayong ya. Agar semua di sini saya jelaskan seperti itu, agar kita semua paham ya. Bahwa ya menurut saya, ini lagi-lagi menurut saya tidak ada buzzer yang mendatangi Sintayong. Adanya supporter yang cinta terhadap timnas Indonesia yang mendukung kinerja Sintayong. Nah, seperti itu. Dan lagi-lagi ini perlu digarisbawahi ya. Jadi saya tidak ingin ya menjatuhkan salah satu pihak ataupun menyudutkan salah satu pihak. Menurut saya di sini saya berargumen dengan dasar saya, baik itu bisa diterima oleh publik ya silahkan, kalau tidak pun juga tidak masalah. Oke, itu untuk masalah buzzer ya. Kita kemudian saya lanjut di sini. Ada kabar terbaru ya. Ini potensi pemain timnas Indonesia ini akan berlaga di kasta tertinggi. Bahkan salah satunya itu di Liga Inggris. Ya, yakni Elkan Bagot. Saat ini ya Ipswich ini masih bertengger di puncak klasmen dan ya kita ketahui Leicester di bawahnya itu masih terpaut 3 poin. Artinya jika Ipswich ini bisa konsisten, saya yakin sekali sosok Elkan Bagot ini bisa bermain di Liga Inggris nantinya untuk ke depan. Karena memang kontrak dirinya hingga tahun 2025, artinya ini masih ada jam ataupun masih ada kesempatan dirinya untuk selalu meningkatkan performanya agar menjadi bagian penting di tim Ipswich Town. Nah, kemudian yang selanjutnya ya saya melihat ada sosok Jay Idas. Nah, Jay Idas ini baru saja juga datang ke Jakarta untuk menemui Bapak Erick Thohir untuk menanyakan dan juga mengurus beberapa dokumen untuk naturalisasi. Dan Jay Idas ini bersama Venezia saat ini pun juga sangat tampil maksimal. Saat ini Venezia berada di peringkat 2 di Serie B Italia, hanya terpaut poin 3 angka juga bersama FC Parma. Artinya saya melihat peluang dirinya ya untuk membela Indonesia itu juga masih banyak karena dia memutuskan untuk membela Indonesia karena dia yakin persaingan di Indonesia itu tidak seketat Belanda. Ya menurut saya ini menjadi alasan dasar mengapa dirinya kuat untuk membela Indonesia. Dan ketika dirinya nanti disumpah menjadi WNI, dirinya bermain di Serie A Italia, itu akan menjadi cetakan sejarah yang sangat luar biasa. Satu pemain Indonesia yang bisa tembus di Serie A Italia bersama Venezia. Ya kita doakan karena saat ini saya melihat baru-baru ini ya, bahkan ini laga malam tadi Venezia pun menang dengan skor 1-3. Artinya Jaides juga selalu menjadi starting, ini bisa menjadi kekuatan nantinya. Oke, kemudian selanjutnya di sini saya melihat sosok Rafael Struijk. Nah, berbeda dengan sosok Venezia ya, ataupun sosok Jaides yang menjadi starting. Nah, kasus dari Rafael Struijk ini menurut saya mirip dengan sosok Elkan Bagot. Tetapi Elkan Bagot masih mending ya, atau masih untung karena dia selalu dimainkan di Piala Carabao Cup ya, Carabao Cup. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat bagus. Tapi kalau Struijk ini sedikit memiliki penampilan, tetapi dia selalu tampil, tapi tampilnya itu hanya dimainkan 8 menit, kemudian 9 menit. Nah, menurut saya itu tidak masalah, itu bagian dari proses yang jelas. Apa yang dilakukan oleh ketiga pemain timnas Indonesia ini sudah di fase yang sangat bagus. Dan saya melihat Adu Den Haag ini juga saat ini di ini teman-teman ya Eredivisie 2 Liga Belanda itu saat ini berada di peringkat 2 dengan mengumpulkan 15 poin ya. Dan artinya di sini saya melihat bahwa
Sosok Rafael Struijk ini juga masih memiliki peluang untuk, nantinya membela Ado Den Haag di Eredivisie jika Ado Den Haag ini bisa lolos nantinya dan promosi. Karena saya melihat untuk saat ini ya, pemain yang saat ini berada di divisi Championship ini, ya ketiga-tiga pemain ini memang menjadi bagian penting bagi timnas Indonesia. Dan ini bisa menjadi hal yang sangat bagus nantinya bagi timnas Indonesia jika banyak pemain Indonesia yang memang berada di level tertinggi sepak bola Eropa. Karena saya melihat jika semakin tinggi level pemain itu, maka ada pengaruh besar nantinya untuk timnas. Saya yakin itu. Karena apa? Saya melihat bahwa apa yang sudah menjadi planning Sintayong itu sudah disusun rapi. Analisa Sintayong itu sudah disusun rapi. Artinya dengan mengambil Jay Idas, mengambil Rafael Struijk, mengambil Elkan Bagot, dia sudah memiliki planning sebelum dia memutuskan bahwa pemain itu membela Indonesia. Dan inilah teman-teman, saya yakin sekali jika Sintayong ini berpanjang, saya yakin bahwa timnas Indonesia bisa bersaing di level Asia bahkan dunia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan ketiga pemain dan juga kabar buzzer ini? Apakah kalian masih ragu ataukah kalian meyakini bahwa Sintayong ini masih pakai buzzer? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.